Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa birahmatihi tunjina minal aqabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa sahibus syafaat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syahadatan mubarra'atan anisyirki wad dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, dan sama-sama kita mengharap rahmatnya dalam kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nikmat yang tak terhingga Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir alhamdulillah kita masih diberikan Allah sehat wal afiyah fi taatillah. Yang tidak kalah pentingnya alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat batin, keteguhan iman Islam. Semoga Allah kuatkan, teguhkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, yakni ketika kita dipanggil Allah yang terakhir kalinya, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sebagai uswah suri tauladan, Nabi kita sebagai qudwah panutan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga Allah berikan kekuatan untuk kita senantiasa bisa ittiba'u sunnatihi, mengikuti daripada sunnahnya, tentu dengan harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah bimtithali awamirillah, dengan berusaha untuk kita laksanakan segala perintahnya, wajtina binawahi, dan berusaha untuk kita jauhi daripada segala larangannya, sirron wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, dhahiron wa batinah, dengan segala kekuatan baik zahir maupun batin. Karena hanya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi segala larangannya, insyaallah kita akan digolongkan termasuk orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan, bahagia di dunia, dan juga insyaallah kita akan peroleh kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa begitu waktu dari bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, hari berganti hari. Hari ini kita sudah pada tanggal 9 Dzulqa'dah. Insyaallah bulan depan kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Kaitannya dengan bulan Dzulqa'dah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam
Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan itu indallah, di sisi Allah, isna asyara syahron, ada 12 bulan yang telah termaktub di dalam kitab Allah, fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut asyurul hurum, bulan yang suci, bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyimu, demikian itu adalah ketuhanan agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut terhadap diri kalian. Wa qatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik secara kafatan, secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut asyurul hurum, yaitu bulan-bulan mulia. Di antaranya ada Dzulqa'dah. Ada apa dengan bulan Dzulqa'dah ini? Bulan Dzulqa'dah secara makna bahasa adalah 2 kata, dzu sama al-qa'dah. Kata qa'dah dari kata qa'ada yaq'udu, di mana orang-orang Arab jahiliyah mereka yaq'uduna anil qital, mereka berhenti duduk, tidak melakukan peperangan. Bahkan kalaupun ada di antara keluarganya yang disakiti, bahkan sampai dibunuh pun, dia tidak kemudian balas dendam, Pak, karena bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah. Padahal kebiasaan orang Arab jahiliyah senantiasa melakukan dendam, bahkan mereka senantiasa berbuat kezaliman. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang-orang terhadap mereka, kezaliman itu apabila dilakukannya di bulan suci, bulan yang mulia termasuk bulan Dzulqa'dah, maka mereka tidak membalas, yaquduna anil qital, mereka berhenti itu, tidak melakukan itu. Sering di kalangan kita umat Islam di Indonesia ini malah justru di bulan Dzulqa'dah ini orang bilang bulan apit katanya. Ada yang bilang juga bulan Selah. Sebenarnya Selah itu selah antara 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Apit juga diapit antara 2 hari raya itu. Tapi kemudian yang terjadi, orang-orang sering mau melakukan kebaikan itu takutnya ada sial, dia tidak lakukan itu. Padahal Nabi SAW pun dalam satu riwayat bahwa Nabi itu menikahi Zainab bin Jahsy itu di bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjauhi dari perbuatan zalim. Maka di ayat ini Allah jelaskan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya ketika haji wada, beliau menyampaikan khutbahnya, az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab madhar alladzi baina Jumadai wa Sa'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi di dalam pidatonya ketika haji wada, beliau sampaikan, sungguh waktu itu telah bergilir sebagaimana
Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum. Salasatun mutawaliyat, yang 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Bulan 11, 12 dan bulan yang ke-1. Wa Rajab Madhar, dan bulan Rajab Madhar, karena bulan Rajab ini sangat diagungkan oleh salah satu kabilah, namanya kabilah Madhar. Alladzi baina Jumadai wa Sa'ban, yang dimana bulan Rajab itu ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. 4 bulan ini hendaknya kita jauhi dari berbuat zalim. Kalau kita berbuat kebaikan di bulan yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Demikian pula kalaupun kita melakukan kezaliman, maka dosanya pun berlipat ganda. Maka kita jauhi dari berbuat zalim. Kalaupun kita terlanjur untuk melakukan kezaliman, maka segera kita mau mengakui zaliman itu. Sering di antara kita ketika kita disebut orang zalim enggak mau. Jangankan kita manusia biasa, Nabiullah Adam itu mau mengakui kezalimannya, sehingga kemudian Allah berikan ampunan kepadanya. Nabiullah Yunus demikian pula. Maka diabadikan doanya di dalam Al-Qur'an, yang dimana Nabiullah Adam berdoa qala bersama istrinya Hawa, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Demikian pula Nabiullah Adam, Nabiullah Yunus di dalam Al-Quran pun diabadikan doanya. Ia mau mengakui kezalimannya, kesalahannya, dengan dia menyatakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak aku sembah kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nah, kita yang bukan nabi, bukan rasul, tentu banyak melakukan itu. Zalim secara makna bahasa adalah aniaya. Secara makna istilah zalim adalah wad'ul haq ghairu mahalli, meletakkan suatu, wad'u syai' ghairu mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Ketika kita diberikan Allah nikmat yang banyak, lalu kemudian nikmat itu menjadikan kita lupa kepada sang pemberi nikmat. Ketika kita mencintai dunia lalu kemudian lupa kepada sang pencipta dunia, itu suatu kezaliman. Maka kita hendaklah di bulan yang mulia ini kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat momentum Dzulqa'dah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kemudian kita menyadari kita sebagai hamba Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita ini pun diberikan fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sisihkan untuk saudara-saudara kita, kita gunakan untuk berkorban. Apalagi ini akan menghadapi daripada bulan Dzulhijjah. Insyaallah apapun yang kita korbankan bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Dikala kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah kembali kepada diri kita. Dikala kita berbuat satu kejahatan, maka kita akan mendapati kejahatan itu karena apa yang telah kita berbuat. In ahsantum, kata Allah, jika kalian berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, baik kalian itu untuk diri kalian. Wa in asyatum, dan jika kalian melakukan kesalahan, falaha, maka kesalahan itu pun kalian yang akan menerima akibatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita menjadi hamba-hamba Allah, khususnya di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, yang akan kita sambut pula bulan yaitu Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuk kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa'lamu, ketahuilah bahwa annallaha ma'al muttaqin, sungguh Allah
senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Setelah kita ditempa selama sebulan, yaitu bulan Ramadan, kemudian kita masuk bulan Syawal, insyaallah semakin meningkat. Maka kemudian sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita menyadari bahwa diri kita ini banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita mampu untuk melakukan daripada introspeksi diri sehingga kita sadar bahwa di diri kita ini banyak salah, banyak dosa. Maka orang yang mengakui bahwa dirinya ini banyak salah, banyak dosa, maka dia akan mendatangkan daripada kasih sayang Allah. Allah akan berikan ampunannya. Orang yang senantiasa beristighfar, minta ampun, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Siapa yang senantiasa mau minta ampun kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap kesulitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tanpa disangka dan diduga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat ya ghafiradz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasni'u wa aqimus salat.